Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak. Dalam matematika, kali ini kita akan membahas sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ini, yang pertama kita bahas yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif itu biasanya disebut sebagai sifat pertukaran, dan sifat komutatif ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, pada penjumlahan yaitu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk perkalian A kali B sama dengan B kali A. Nah, sekarang kita ambil contoh soal. Negatif 367 ditambah 400 sama dengan berapa? Ya, negatif 367 ditambah 400 itu sama dengan, ini antara positif dan negatif, besar positifnya, jadi hasilnya adalah positif 33. Nah, ini penjumlahan. Penjumlahan ini jika kita umpamakan A plus B. Nah, sekarang kita coba menjadi B plus A. Nah, B-nya 400 ditambah negatif 367. Berapa hasilnya? Hasilnya sama, 33. Nah, inilah yang disebut sebagai sifat komutatif, yaitu pertukaran. Jadi pertukaran tempat. A ditambah B hasilnya 33. Jika dibalik, B ditambah A hasilnya juga sama, 33. Itulah yang dinamakan sifat komutatif. Sekarang kita coba yang perkalian. Negatif 24 kali 15 sama dengan berapa? Negatif kali positif hasilnya pasti negatif. Negatif 360. Nah, ini 24 kita umpamakan sebagai A dan 15 kita umpamakan sebagai B. Jadi ini A kali B. Coba kita tukar sesuai dengan sifat komutatif, yaitu B kali A. B-nya berapa? B-nya 15 kali negatif 24. Hasilnya berapa? Hasilnya sama, 360. Nah, inilah yang dinamakan sifat komutatif atau disebut juga dengan sifat pertukaran. Nah, jika ada contoh soal seperti ini. (64) ditambah C sama dengan negatif 26 ditambah 64. Berapakah nilai C? Nah, bagaimana anak-anak? Iya, kita tukar saja. Ini kita umpamakan sebagai A, ini sebagai B. Nah, jadi di sini A ditambah B sama dengan berlaku komutatif, yaitu B ditambah A. Jadi bilangan yang ada di sini yang belum ada di sisi sebelah kiri ini yang mana? 64 sudah ada. Dan yang belum ada adalah negatif 26. Jadi C sama dengan negatif 26. Contoh soal lagi. A kali negatif 27 sama dengan
negatif 27 kali 3. Nah, di sini berlaku A kali B sama dengan B kali A. Nah, negatif 27 sudah ada, yang belum ada berapa? 3. Jadi A sama dengan 3. Nah, ngerti ya anak-anak ya? Baik, kita lanjut. Nah, yang kedua ini yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini disebut juga sebagai sifat pengelompokan. Dan sifat pengelompokan ini berlaku juga untuk penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, misalnya A ditambah B ditambah C. A ditambah B-nya di dalam kurung. Nah, ini bisa kita rubah, kita kelompokkan. Jadi berubah menjadi A ditambah B ditambah C. Jadi kita pindahkan saja kurungnya, yang ini kurungnya di depan, yang ini kurungnya di belakang. Nah, untuk perkalian juga sama. A kali B dalam kurung kali C itu sama dengan A kali B kali C di dalam kurung. Nah, sekarang kita ambil contoh soal. Negatif 9 ditambah negatif 11 ditambah 7 sama dengan negatif 9 ditambah ini ya, negatif 11 ditambah 7. Kita pindahkan saja kurungnya, yang ini di belakang, yang ini di depan. Kita jumlahkan, apa hasilnya sama. Nah, ini negatif 9 ditambah negatif 11 ditambah 7 sama dengan negatif 4. Yang ini negatif 9 ditambah negatif 11 sama dengan negatif 20 plus 7. Negatif 9 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 13. Negatif 20 ditambah 7 sama dengan negatif 13. Nah, ternyata hasilnya sama. Jadi inilah yang disebut dengan sifat asosiatif. Contoh yang kedua yaitu perkalian asosiatif. 12 kali negatif 10 kali 7 sama dengan 12 kali negatif 10 kali 7. Nah, ini yang dikurung, yang mulanya di depan, yang ini di belakang. Kita coba kita hitung. 12 kali negatif 10 negatif 120 kali 7 sama dengan 12 kali negatif 10 kali 7 sama dengan negatif 70. 120 negatif 120 kali 7 adalah negatif 840. 12 kali negatif 70 sama dengan negatif 840. Nah, ternyata hasilnya sama. Jadi ini adalah sifat asosiatif. Nah, ada contoh soal lagi. Nah, ini contoh soal lagi anak-anak. Misalnya di sini ada 12 ditambah 14 ditambah A sama dengan B ditambah 14 ditambah 10. Yang ditanyakan berapa nilai A dan berapa nilai B. Nah, bagaimana ini? Kita coba saja. A ditambah B ini kita umpamakan sebagai A ditambah B ditambah C, sesuai dengan sifat asosiatif pada penjumlahan, sama dengan
A ditambah B plus C. Jadi yang tadi tanda kurungnya di depan, sekarang tanda kurungnya di belakang. Nah, kita coba. Jadi yang di sini 12 adalah A. Nah, ini kan yang ditanyakan A. Nah, di sini 12A. Jadi A-nya adalah 12. B-nya berapa? B-nya ini A-nya C ya, C. Jadi C-nya 10, maaf. A-nya berarti 10. Yang B sama dengan A. A-nya berapa? A-nya adalah 12. Ini B-nya adalah 12. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu sifat distributif. Sifat distributif itu juga disebut sebagai sifat penyebaran. Sifat distributif ini terdiri atas dua, ya. Yang pertama, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang kedua, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, yang pertama, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Di sini ada A kali B ditambah C terhadap penjumlahan ya. Nah, ini bisa kita uraikan, bisa kita sebarkan menjadi A-nya dikalikan B lalu A ini dikalikan C. Nah, tandanya berubah ke sini, ditambah A kali C. Nah, seperti ini untuk distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang kedua, distributif perkalian terhadap pengurangan. Ini sama, A-nya dikalikan B dulu, lalu A-nya dikalikan C. Dan tandanya kurang. Jadi A kali B, tandanya kurang ya, dikurangi A kali C. Nah, seperti ini. Kita ambil contoh. 12 kali 25 ditambah 6. Nah, coba kita hitung dengan cara biasa. 12 kali 25 ditambah 6 berapa? 31, sama dengan 372. Nah, sekarang kita coba dengan distributif perkalian terhadap penjumlahan. Berarti ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Jadi A kali 25, maaf ini 12 ya, karena A nya 12, ditambah 12 kali 6. 12 kali 25 berapa? 300, ditambah 12 kali 6, 72. Kita tambahkan 300 tambah 72 berapa? 372. Nah, hasilnya sama. Yang ini memakai cara biasa, cara langsung ya, langsung 12, dan yang di dalam kurung dikerjakan dulu. 12 kali 31 sama dengan 372. Sedangkan ini menggunakan cara distributif perkalian terhadap penjumlahan, dan hasilnya sama, yaitu 372. Oke, semoga anak-anak semua bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan hari ini, dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.